Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 telah berhasil atau telah menyelesaikan diskusi kelompok kami, yaitu penilaian berbasis kelas. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Insinyur Ridwan Daud Mahende, MPD IPM. Sebelum melanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Asisan Nur Rahma B, yang kedua ada Citra Alewlandari, saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Asfa Asra, yang keempat ada Vita Novia Ardana, yang kelima ada Andi Resaldi Fausijaya, yang keenam ada Ahalil Mubarak Darwin. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada slide ini yang dibahas yaitu apa itu penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Penilaian ini melibatkan pengumpulan dan pemanfaatan informasi dan hasil belajar siswa untuk menilai kemampuan dan pencapaian siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, seperti standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian belajar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Asisa atas materi yang telah dibawakan. Untuk pembacaan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Asfa Asra. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian berbasis kelas. Nah, penilaian berbasis kelas memiliki beberapa tujuan. Apa saja tujuannya? Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Kemudian, menilai kualitas pendidik, memberikan umpan balik kepada siswa tentang prestasi belajar mereka. Kemudian yang keempat, mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Yang kelima, menentukan kenaikan kelas. Dan yang terakhir yaitu memotivasi belajar siswa dengan memahami kemampuan belajar mereka. Nah, selain dari tujuan yang di atas, penilaian berbasis kelas juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kemampuan belajar siswa secara berkesinambungan, membantu guru dalam menentukan materi dan metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dengan memberikan umpan balik positif atas prestasi belajar mereka, dan memberikan dasar bagi guru untuk membuat keputusan tentang pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, sekian mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Asfa Asra atas materi yang telah dibawakan. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Vita Novia Ardana. Kesempatan yang telah diberikan, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat dari penilaian berbasis kelas. Yang pertama, peserta didik dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai kemampuan belajar mereka dan mendapatkan feedback yang membantu mereka untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, guru dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kemampuan belajar siswa dan mendapatkan feedback yang membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, orang tua dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai kemampuan belajar anak mereka dan mendapatkan feedback yang membantu mereka dalam memberikan dukungan yang lebih baik dalam proses pembelajaran anak mereka. Yang keempat, penilaian berbasis kelas dapat membantu sekolah dalam mengevaluasi efektivitas program pembelajaran dan menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran. Yang kelima, mendorong pengajaran sebagai suatu proses yang terus-menerus dievaluasi dan ditingkatkan melalui penilaian secara formatif. Yang terakhir, memberikan manfaat pada hasil belajar siswa dengan melibatkan siswa dalam proses penilaian dan memastikan bahwa
hasil berguna untuk pengembangan belajar siswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vita Novia Ardana atas materi yang telah dibawakan. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Halil Mubarak Darwin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dan prosedur penilaian berbasis kelas dapat berkontribusi. Jadi prinsip-prinsip khusus di antara lainnya yaitu jenis penilaiannya harus memungkinkan adanya kesempatan terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan pahami. Setiap guru harus melaksanakan prosedur PBK dan pencatatan secara tepat. Berikut adalah prosedur penilaian berbasis kelas yang umum dilakukan. Yang pertama, menentukan kriteria penilaian, membuat instrumen penilaian atau aturan-aturan penilaian, memberikan penilaian, menganalisis hasil penilaian, memberikan feedback atau umpan balik, merekam hasil penilaian, dan melakukan evaluasi. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Andi Resaldi Fauzijaya. Untuk materi terakhir yaitu teknik dalam melakukan penilaian berbasis kelas. Adapun yang pertama yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Tes dapat berupa tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Dan yang kedua yaitu tugas yang diberikan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan tertentu dan menunjukkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Tugas dapat berupa penulisan, esai, presentasi, atau tugas proyek. Dan yang ketiga, observasi. Guru dapat mengamati siswa saat mereka bekerja di kelas dan membuat catatan tentang kemajuan mereka. Observasi dapat membantu guru memahami tingkat pemahaman siswa dan keterampilan yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu portofolio. Kumpulan pekerjaan siswa selama periode waktu tertentu. Portofolio dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan siswa dan memberikan informasi tentang keterampilan dan pemahaman mereka. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Pemateri Andi Resaldi Fauzijaya tadi merupakan pemateri terakhir dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen agar kedepannya menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digunakan untuk Lagi.